Tahiyatul masjid. Ini ada 2 rakaat. Udu bersuci. Dan apa ya untuk akhwat sholat tahiyatul masjid atau sholat duha bisa barengan semua. Sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, sholat duha minimal 2 rakaat. Alhamdulillah untuk ikhwan sudah baris rapi ya, kelas 7B, 8B dan 9B. Dan disiapkan alat tulisnya, kitab dan buku tulis dan pulpennya. Al-ilmu sayyidul kita itu Muhammad Sududaka dan juga adalah cepat. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Maka ikatan binatang buruan itu dengan tali ya, dan ilmu. Ilmu itu seperti binatang buruan dikata dengan menulisnya, mencatatnya. Jadi nanti banyak faedah yang akan disampaikan oleh guru kita itu dicatat, ya. Nah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita akan mulai kajian kita. Sebelumnya kita dengarkan tausiah Rabbani, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Screen layar. Itu ada talinya. Nah itu. Yang akan dibacakan oleh sahabat kita, teman kita, Abang Safwan, kelas 9B. Falyatafaddal mashkura. Nah. Fokus ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطعون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih kepada sahabat kita Abang Safwan yang telah membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya diberikan oleh Subhanahu wa taala kemampuan untuk menghafal dan dapat
mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Baik, ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, kita siapkan diri kita, fokus, kita niat talabul ilmi dan niat i'tikaf ya fi hadzal masjid ya. Dan siapkan alat tulisnya, buku dan pulpennya. Kita dengarkan bersama materi kajian persiapan Ramadan ya yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Syamil. Kepada beliau falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamihit tanzil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Para santri dan santriwati MTS An-Najah rahimani wa rahimakumullahu taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk duduk di tempat yang mulia ini guna talabul ilmi, mencari ilmu. Salawat berserta salam mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah sampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita duduk di majelis ilmu ini adalah untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu talabul ilmi. Dan di dalam agama kita, tatkala seseorang telah diwajibkan untuk menuntut ilmu, maka telah diwajibkan untuk mengerjakan suatu ibadah, maka dia juga berkewajiban untuk menuntut ilmu tentang pelaksanaan ibadah tersebut. Ustaz ulangi. Di dalam agama kita, agama Islam, agama ilmu, tatkala seorang muslim telah diwajibkan untuk melakukan suatu ibadah, maka dia berkewajiban pula untuk menuntut ilmu tentang cara pelaksanaan ibadah tersebut. Tatkala kita sudah baligh, sudah dewasa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan misalnya kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka kita juga berkewajiban untuk mempelajari tata cara salat 5 waktu. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunnahnya, apa pembatalnya, kapan dilaksanakan dan seterusnya. Begitu pula dengan ibadah yang sebentar lagi akan sama-sama kita kerjakan, yaitu melaksanakan shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka kita juga berkewajiban untuk membekali diri kita semua dengan ilmu tentang puasa Ramadan ini. Apa yang dimaksud dengan puasa Ramadan? Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa? Apa yang tidak dibolehkan? Apa uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa? Apa yang disunahkan? Apa yang membatalkan puasa? Dan kapan waktu puasa? Dan seterusnya. Ini harus dipelajari oleh seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Karena di dalam agama kita bahwasanya ilmu lebih didahulukan daripada amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu terdahulu daripada ucapan dan juga daripada amalan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan memohon ampunlah engkau
atas segala dosa engkau. Disuruh ketahui dulu, disuruh berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Disuruh ketahui dulu, disuruh berilmu dulu, kemudian disuruh beramal. Fastaghfir li dzambik, memohon ampunlah engkau atas amalan engkau. Begitulah di dalam agama kita, bahwasanya ilmu lebih didahulukan daripada amal. Tidak boleh seseorang beramal di atas dasar al-jahl, di atas dasar ketidaktahuan. Karena kalau dia tidak tahu, mungkin dia melakukan larangan-larangan di dalam ibadah tersebut sementara dia tidak mengetahui, yang mengakibatkan ibadahnya rusak atau ibadahnya batal. Mungkin dia melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah di dalam ibadahnya, atau dia hanya ikut-ikutan kepada orang yang belum tentu benar. Maka karena itu seorang muslim wajib berilmu sebelum dia beramal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ta'allamu summa a'malu. Belajarlah kalian, kemudian amalkanlah apa yang kalian telah pelajari. Taib. Bahwasanya yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang as-siyam, tentang puasa. Kita semua sudah sangat sering mendengar kalimat ini, dan mungkin sudah beberapa tahun di antara kita yang sudah melaksanakan ibadah ini. Tetapi mungkin pengetahuan kita dan ilmu kita tentang ibadah ini berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah banyak pengetahuannya tentang ibadah yang satu ini, ibadah puasa. Mungkin juga pengetahuannya masih sedikit. Yang sudah banyak pengetahuannya, maka ini adalah upaya untuk menambah pengetahuan. Atau mungkin sudah banyak yang lupa tentang ilmu-ilmu mengenai puasa ini. Dan yang kurang pengetahuannya, mari kita sama-sama menuntut ilmu tentang ibadah yang mulia ini, ibadah puasa. Ustaz akan ambil kajian kita ini dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Al-Fiqhu Al-Muyassar. Di situ dibahas berbagai macam tema tentang puasa. Kita akan uraikan kajian kita ini dari kitab tersebut. Poin pertama yang akan kita bahas adalah ta'rifus siyam, pengertian puasa. Ta'rif as-siyam atau pengertian puasa. Apa itu puasa? Siapa yang tahu pengertiannya? Mungkin ada di antara santri yang mengetahui apa itu as-siyam ataupun puasa. Coba angkat tangannya yang mengetahui makna siyam. Coba nabahan. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jamil. Bagus. Ada yang kurang dari definisi tersebut? Ada yang bisa menambahkan? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu definisinya mungkin baru 60%. 40% lagi apa? Beliau tidak menyebutkan waktunya. Waktunya kapan? Kapan puasa kita mulai? Dari kapan? Setelah azan subuh atau bertepatan dengan azan subuh? Dari kapan? Taib, dari terbitnya fajar, yaitu bertepatan dengan berkumandangnya azan subuh. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai maghrib. Apakah harus ada niat atau tidak? Apakah harus ada niat? Harus. Kalau enggak ada niat, misalnya orang dari subuh sampai maghrib dia tidak makan sesuatu, tidak minum sesuatu, tetapi dia tidak niat berpuasa, apakah orang tersebut dikatakan berpuasa? Tidak dikatakan berpuasa. Maka pengertian puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Sejak terbitnya fajar shadiq bertepatan dengan waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Bin niyati, disertai dengan niat, yaitu niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari puasa. Menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa.
yang nanti akan kita uraikan apa pembatal-pembatal puasa itu. Ya, waktunya adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan pengertian puasa. Kemudian apa dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan kita kaum muslimin untuk berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan? Dan apa dalilnya dari sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW? Siapa yang mengetahui apa dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim? Coba kelas 8. Ada yang mengetahui? Coba satu orang angkat tangan. Fahri, apa dalil mewajibkan kita puasa? Taib, coba. Maulah. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183. Apa bunyinya? Bunyinya apa? Ada yang hafal ayatnya? Ini ada hadiahnya nanti ini. 100.000 ya hadiahnya ya. Kembali 95.000. Apa ayatnya? Coba Diandra. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, pertama bahwa puasa itu termasuk rukun dari rukun iman atau rukun Islam? Pertama, puasa itu termasuk satu rukun dari rukun-rukun Islam. Sehingga tidak sah Islamnya seseorang kalau dia mengingkari wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Berbeda hukumnya antara orang yang mengingkari kewajiban berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa tetapi dia tetap meyakini puasa itu wajib. Pertama, orang yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dia mengatakan tidak ada puasa dalam Islam, maka orang itu adalah orang kafir, murtad, keluar dari agama Islam, karena dia mengingkari sesuatu yang sudah sangat jelas dalam agama kita ini. Tetapi ada orang tidak berpuasa dan tetap meyakini kewajiban berpuasa, maka orang tersebut tidak dikatakan orang yang kafir, tapi orang yang fasik, yang berdosa besar, karena dia melakukan satu pelanggaran, suatu maksiat, satu dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mewajibkan kita semua sebagai kaum muslimin untuk berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perhatikan, sebagaimana telah diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Karena dasarnya adalah iman. Orang kalau tidak beriman, dia tidak akan mau melaksanakan ibadah yang agung ini. Meskipun semua orang melaksanakannya, meskipun semua anggota keluarganya melaksanakannya, tetapi kalau seorang tipis imannya, minim imannya, maka dia tidak akan mau melaksanakan ibadah yang teramat mulia ini. Lalu Allah mengatakan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib atas setiap muslim yang sudah berakal, balik dan suci dari penghalang-penghalang yang membatalkan puasanya, dan juga dia dalam keadaan menetap, yang nanti akan kita uraikan secara lebih detail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan juga bahwasanya puasa itu bukan hanya diwajibkan terhadap umat Islam, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak akan terasa berat bagi kita, karena yang mengerjakan tidak hanya kita sendiri, tidak hanya umat Islam, tapi juga umat-umat terdahulu. Bahkan ada yang mengatakan tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di antara ajarannya adalah melaksanakan puasa. Nabi Isa alaihissalam berpuasa, Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa.
dan seterusnya. Kemudian ada hadis yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila." Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah taala meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Wa ita'iz zakati, dan membayarkan zakat bagi yang telah terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajji baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu pondasi dari pondasi agama kita ini. Kemudian diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah, anna A'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang A'rabi. A'rabi itu adalah Arab Badui, Arab yang tinggal di pedalaman. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tha'irar ra'si, acak-acakan rambutnya, karena begitu jauh perjalanan yang dia tempuh untuk bertemu dan berguru, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka A'rabi tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni maza faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku puasa apa yang telah Allah wajibkan atas diriku. Qala syahru Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang Allah wajibkan atas engkau adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Qala, maka Arab Badui tersebut berkata kembali, hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban puasa yang lain atas diriku? Qala la. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'a, kecuali kalau kamu mau melaksanakan puasa sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jelas bahwasanya puasa pada bulan Ramadan itu merupakan satu pondasi, satu rukun dari rukun-rukun agama Islam, di mana kalau orang tidak mengakui kewajiban puasa ini sebagai satu rukun agama Islam, maka dia bukan orang Islam. Kemudian ada hadis lain yang menerangkan bahwasanya puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Yaitu tatkala seorang A'rabi, Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang puasa apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Maka Rasulullah menjawab, puasa yang Allah wajibkan atas engkau adalah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Lalu A'rabi tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada kewajiban puasa yang lain atas diriku wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak ada, kecuali kalau kamu ingin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Taib. Kemudian ada ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan umat Islam di seluruh penjuru dunia sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahwasanya puasa tersebut hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bid darurah, dan sudah sama-sama diketahui bahwasanya puasa itu merupakan salah satu rukun dari agama Islam yang semua orang sudah memakluminya. Wa anna munkirahu kafirun, dan orang yang mengingkarinya adalah orang kafir. Murtaddun anil Islam, dan orang yang sudah murtad dari agama Islam. Jadi berbahaya kalau orang atau seseorang sampai mengatakan tidak ada puasa dalam agama Islam, atau dia mengingkari kewajiban berpuasa, dia sudah murtad dari agama Islam ini. Kemudian kita lihat tentang beberapa hadis yang menerangkan tentang
keutamaan bulan Ramadan. Kita semua memaklumi bahwasanya puasa ini kita laksanakan pada bulan Ramadan. Dan banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam pada malam Qadar, dan malam Qadar adanya di mana? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, pada hari-hari ganjil, malam-malam ganjil. Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan salat malam, didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa dengan didasari oleh keimanan akan wajibnya puasa tersebut, wa ihtisaban, dan dia berpuasa dengan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu," salat yang 5 waktu, "wal jumu'atu ilal jumu'ah," salat Jumat dari satu salat Jumat ke Jumat yang berikutnya, "wa ramadhanu ila ramadhan," puasa Ramadan menuju puasa Ramadan yang berikutnya, "mukaffiratun lima bainahunna," dia adalah penebus dosa yang terjadi di antara keduanya, "izajtunibatil kabair," selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi di antara keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan adalah orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini didasari dengan keimanan akan wajibnya berpuasa dan didasari oleh niat untuk mencari keridhaan, pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang dimaksud dengan dosa-dosa yang akan diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka akan diampuni oleh Allah SWT apabila seseorang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salat yang 5 waktu, suatu salat Jumat ke salat Jumat yang berikutnya, puasa Ramadan menuju puasa Ramadan berikutnya, dia akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Jangan diremehkan dosa kecil, karena bisa saja dosa kecil tersebut menjadi dosa besar. La kabirata ma'al istighfar wala sagirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau orang minta ampun kepada Allah SWT, dan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dikerjakan, dia bisa jadi dosa besar. Jadi puasa Ramadan ini dia bisa membersihkan seseorang ya daripada dosa-dosa kecil. Kata Rasulullah SAW di ujung hadis yang kedua tadi, izajtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi oleh seseorang. Selama apa? Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian apa hikmah dari diwajibkannya puasa? Rahasianya apa di balik pengwajiban puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak hikmahnya. Di antaranya adalah tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir razilah. Di antara hikmah diwajibkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mensucikan diri kita, membersihkannya, mensterilkannya dari perilaku-perilaku yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela. Li'anna as-sauma yudayyiqu majariyas syaitan, karena puasa itu menyempitkan ruang gerak setan dalam diri seorang manusia. Ya. Puasa ini di antara hikmahnya, rahasia di balik diwajibkannya puasa adalah dia merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk membersihkan, mensucikan, mensterilkan diri seseorang dari perangai-perangai yang tercela, dari perangai-perangai yang hina, dari sikap yang buruk, dari perilaku yang buruk. Karena tatkala seseorang berpuasa, setan tidak bebas menggoda orang tersebut. Setan Allah sempitkan ruang geraknya dalam diri manusia sehingga orang tersebut
lebih cenderung kepada kebaikan, lebih banyak melakukan kebaikan daripada keburukan, sehingga jiwanya jadi bersih. Karena kalau kita membersihkan jiwa kita dengan amal soleh, maka jiwa kita akan bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dari keburukan-keburukan, dari syirik, dari bid'ah, dari kufur, ya, dari perangai-perangai yang buruk dan tercela. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang yang mengotori dirinya dengan kesyirikan, dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan perilaku-perilaku tercela, dengan dosa, dengan maksiat dan seterusnya. Orang yang berpuasa, maka puasa tersebut merupakan salah satu wasilah, salah satu sebab untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, mensterilkan diri kita dari berbagai macam perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang tercela, perangai-perangai yang hina. Kemudian as-saumu yab'asu 'alal atfi 'alal masakin. Puasa itu akan membangkitkan rasa iba dan belas kasihan kita terhadap orang miskin. Wasyu'uri bi'alamihim, ya, dan akan menumbuhkan rasa bagaimana penderitaan mereka. Li'anna as-sa'ima yazuqu alamal ju'i wal 'atash. Karena orang yang berpuasa, dia merasakan betapa pedihnya, betapa menyakitkannya lapar dan haus. Kita yang setiap hari merasa kenyang, tidak pernah merasa kelaparan dan kehausan, yang setiap hari makanannya makanan yang enak, kapan kita akan merasakan betapa menderitanya orang miskin yang setiap hari kekurangan makanan, kekurangan minuman? Kita akan rasakan penderitaan mereka kalau kita ikut seperti apa yang mereka rasakan, yaitu lapar dan haus. Maka ketika kita puasa, ketika kita menahan lapar, menahan haus, ya, kita akan tumbuh rasa iba kepada orang-orang fakir dan miskin yang selama hidupnya mungkin tidak pernah merasa kenyang dalam sehari. Mungkin mereka selalu kelaparan dan kehausan. Lalu perasaan tersebut, perasaan iba tersebut mendorong kita untuk belas kasihan, untuk membantu, untuk menolong mereka. Orang yang tidak pernah lapar sehari pun dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah merasa iba kepada orang-orang yang sepanjang harinya merasa lapar. Nah, itu diantara hikmah diwajibkannya berpuasa. Kemudian kita lihat syarat wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Tatkala syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, maka dia telah dikenai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Ketika syarat tersebut tidak ada, maka orang tersebut belum dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama, dia beragama Islam. Kalau orang bukan beragama Islam, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Yang wajib atas dia adalah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelahnya baru mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Ya, beragama Islam. Fala yajibu wala yasihu siyamu minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa itu dari orang kafir. Lianna siyama ibadatun, karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir, dan ibadah itu tidak sah dari orang kafir. Fa iza aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu. Jika orang kafir masuk Islam, dia tidak berkewajiban untuk mengganti puasa yang telah dia tinggalkan selama dia dalam kekafiran. Jadi yang wajib berpuasa adalah orang Islam, orang Islam. Kalau dia bukan Islam, tidak wajib berpuasa dan tidak puasa dan tidak sah puasanya. Ya. Ini syarat yang utama. Bagaimana kalau orang kafir masuk Islam? Apakah dia berkewajiban untuk mengganti puasa-puasanya yang telah puasa-puasa terdahulu yang dia tinggalkan? Dia tidak berkewajiban untuk mengganti semua puasa tahun-tahun yang dahulu selama dia masih dalam kekafiran. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau orang tidak beragama Islam, meskipun dia berpuasa, ya,
maka itu tidak dianggap sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, dia adalah orang yang telah baligh. Yaitu apa? Yang telah mencapai umur tertentu, di mana saat seseorang mencapai umur tersebut, dia telah dikenai kewajiban untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, perintah-perintah agama, dan kalau dia melakukan larangan, maka larangan tersebut telah dicatat sebagai dosa atas dia. Nah, ini disebut apa? Baligh. Ya. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda baligh pada lelaki? Tanda-tanda baligh pada lelaki apa? Di antaranya ihtilam, yaitu mengalami mimpi basah. Ya. Kalau dia sudah mengalami mimpi basah, maka itu sudah dikatakan sebagai orang yang baligh. Atau di antaranya tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Ini enggak usah diketawain, ini ilmu. Ya kan? Itu sudah baligh. Saya enggak mimpi Ustaz, enggak pernah mimpi. Ya, mimpi yang indah ataupun mimpi yang buruk. Tapi sudah ada perubahan pada fisiknya. Di antaranya ada tumbuh rambut di kemaluannya. Nah, itu sudah menandakan dia baligh dan dia sudah wajib melaksanakan salat 5 waktu. Dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Ya, bagi perempuan dia sudah melaksanakan, dia kewajiban melaksanakan puasa, wajib melaksanakan menutup aurat dan seterusnya ya. Kemudian bagi perempuan, baligh itu ditandai dengan apa? Dengan datangnya haid yang pertama. Datangnya haid yang pertama. Baligh itu tidak diukur dengan umur. Tidak diukur dengan umur. Ada yang sudah dewasa tapi enggak baligh. Ya, umurnya sudah 20 tapi enggak baligh. Enggak bisa dia katakan saya belum baligh. Ya. Saya enggak wajib puasa karena saya belum baligh. Umur saya belum pernah mimpi katanya. Ya kan, mimpi itu hanya salah satu tanda bahwa seorang sudah baligh, tapi ada tanda-tanda yang lain. Ya, seperti tadi. Kalau sudah kumisnya sudah tumbuh jenggotnya, keluar jakunnya misalnya, ya, dan seterusnya, tanda-tanda bahwa seorang sudah baligh, maka dia sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah dalam Islam, termasuk puasa bulan Ramadan. Baik. Bagaimana kalau orang belum baligh? Kalau dia belum baligh, maka dia belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah, termasuk diantaranya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, tidak dicatat apa yang dilakukan oleh 3 orang. Fazakara minhum, Rasulullah sebutkan di antara yang 3 itu as-sabiyyu hatta yahtalim, yaitu anak kecil hingga dia mengalami mimpi basah. Kalau dia masih kecil, dia tidak berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Sampai kapan? Sampai dia memasuki usia baligh, yang di situ Rasulullah sebutkan di antara tandanya adalah yahtalim, yaitu mengalami mimpi basah. Ya. Akan tetapi kalau ada anak kecil yang berpuasa, maka puasanya sah. Kata penulis buku ini, walakinnahu yasihu siyamu min ghairil balighi. Akan tetapi puasa itu sah jika dilakukan oleh seseorang walaupun dia belum baligh. Iza kana mumayyizan, jika dia adalah seorang anak yang sudah mumayyiz. Apa pengertian mumayyiz? Yaitu anak kecil yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ya. Wa yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bisyami liya'tadahu wa ya'lafahu. Dan patut bagi seseorang yang mengurusi anak kecil untuk memerintahkannya berpuasa agar dia terbiasa melaksanakan. Jadi di antara cara mudahnya kita dan ringannya badan kita semua untuk melaksanakan puasa setiap tahunnya adalah dengan membiasakan diri kita semua berpuasa sejak kecil. Nah, jangan dibiasakan enggak berpuasa. Kalau orang tidak terbiasa berpuasa dari kecil sampai tua, sampai aki-aki nenek-nenek, maka akan mudah bagi dia untuk meninggalkan apa? Puasa. Dia pura-pura sakit, ya. Kemudian dia membatalkan puasa. Dan seterusnya. Maka biasakan diri kita yang belum baligh sekalipun, ya, dia harus membiasakan dirinya untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Sehingga ringan bagi dia melaksanakan puasa ini di masa depan, di masa-masa selanjutnya. Kemudian syarat puasa yang berikutnya adalah
al-aqlu, yaitu sehat akalnya. Kalau orang gila wajib berpuasa atau enggak? Enggak ya. Orang yang mengalami keterbelakangan mental, enggak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, enggak bisa mengurus dirinya sendiri, enggak tahu dia kencing di mana dan seterusnya, maka ini bukan orang yang berkewajiban melaksanakan puasa. Jadi syarat yang ketiga adalah dia merupakan orang yang berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnun wal ma'tuh. Tidak wajib puasa itu atas orang gila dan orang yang dungu, pandir ya, al-ma'tuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena, maksudnya tidak dicatat apa yang dilakukan dari 3 orang. Fa zakara minhum, Rasulullah sebutkan di antara yang 3 itu al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia waras kembali. Kalau ada orang yang gila, dia tidak wajib berpuasa, dia tidak wajib salat. Kalau dia melakukan kejahatan, dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa karena akalnya tidak ada. Begitulah ya manzilatul akli, kedudukan akal dalam agama Islam. Ibadah apapun kalau kita kerjakan tapi tidak ada akal kita, maka dia tidak sah. Maka enggak boleh seseorang merusak akalnya, sesuatu yang paling mulia dalam diri seseorang. Ibadah kita ya kan semuanya, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya, di antara syarat melakukannya bahwa orang yang melakukannya adalah orang yang berakal. Ya. Kemudian syarat wajib puasa yang berikutnya adalah as-sihhatu, orangnya adalah orang yang sehat. Orangnya orang yang sehat. Berapa tadi itu? Pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Kemudian dia adalah orang yang berakal. Seterusnya dia adalah orang yang sehat. Sehat. Ya. Maka kalau orang sakit yang berat, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, luka sedikit, saya batalin puasa aja lah, enggak boleh. Ya, tapi kalau sakitnya berat, di mana kalau dia puasa akan tertunda kesembuhannya atau menambah berat penyakitnya, maka orang seperti itu boleh tidak berpuasa, boleh berbuka. Kemudian dia berkewajiban mengganti puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Jelas nih? Kalau dia memang betul-betul sakit, bukan tamarad, bukan pura-pura sakit, ya. Saya pura-pura sakit lah biar saya bisa berbuka ya. Ini enggak dibolehkan. Ya. Ini enggak dibolehkan. Kalau memang benar-benar sakit, terbaring berhari-hari di rumah sakit, jangankan untuk puasa, ya, untuk bangun pun dia susah. Karena agama kita ini agama yang dibangun di atas prinsip al-yusru wat taisir wat tashil, memberikan kemudahan, keringanan bagi umatnya. Kalau orang tidak sanggup berpuasa karena dia sakit, maka silakan dia berbuka, tidak berpuasa. Kemudian di hari-hari lain di luar bulan Ramadan dia sudah sembuh, maka dia berkewajiban untuk mengqadha, namanya mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. 6 hari dia sakit, 6 hari dia enggak berpuasa, maka dia berkewajiban mengganti puasanya 6 hari misalnya. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau di atas perjalanan, di dalam perjalanan jauh, perjalanan yang minimal perjalanan yang membolehkan untuk mengqasar salat, ya kan? Fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah dia mengganti puasa tersebut yang ia tinggalkan pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Kemudian syarat wajibnya puasa yang berikutnya adalah menetap. Orang yang menetap, yang berdiam dan tinggal di suatu tempat yang jelas, di suatu daerah, di suatu wilayah. Fala yajibus saumu 'alal musafiri. Maka tidak wajib puasa atas orang musafir. Tahu musafir? Apa itu musafir, Nabil? Nabil, apa musafir? Apa itu musafir? Musafir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, bukan sedang menetap di kampung halamannya. Itu namanya musafir. Misalnya orang naik bis dari Jakarta ke Bukit Tinggi misalnya.
2 hari. Maka selama dalam perjalanan itu dia tidak wajib untuk melaksanakan apa? Puasa. Dia boleh berbuka. Kemudian di luar bulan Ramadan dia ganti. Itu kalau seandainya memberatkan. Kalau dia tidak memberatkan, perjalanan tersebut tidak menyusahkan dan tidak memberatkan seseorang, maka dia boleh berpuasa. Jadi ya, berbuka di dalam perjalanan selama bulan Ramadan bukan suatu kewajiban, tapi suatu keringanan. Ya, kalau perjalanannya mudah, tidak menyulitkan, maka dia boleh tetap berpuasa. Allah SWT berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ya apalagi perjalanan zaman dulu, perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama, berhari-hari, berminggu-minggu, akan sangat sulit kalau orang tetap diwajibkan berpuasa. Maka Allah SWT berikan keringanan. Allah SWT tidak membebani hambanya di luar kesanggupan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yuridullahu ayyu khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian, dan sesungguhnya manusia diciptakan di atas kelemahan. Maka kalau orang musafir, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Dia berkewajiban mengganti puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Kemudian syarat yang berikutnya al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Ya, bersihnya diri dari haid dan nifas. Ya, kalau ada wanita yang sedang haid, dia tidak boleh melaksanakan puasa. Atau ada wanita yang nifas pasca melahirkan, maka dia tidak boleh melaksanakan puasa. Dia wajib meninggalkan puasa meskipun darah haidnya keluar sedetik sebelum berbuka. Dia wajib apa? Membatalkan puasanya. Tidak boleh dia tahan agar dia tetap dikatakan berpuasa. Ya. Kata penulis di sini, fal haidu wan nufasa la yajibu alaihi masyam. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak wajib atas keduanya berpuasa. Bal yahrumu alaihima. Bahkan haram berpuasa atas keduanya. Kalau orang haid dan nifas, dia haram melaksanakan puasa. Dia wajib tinggalkan puasa. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu kalau dia haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Fazalika min nuqsani diniha. Itu menunjukkan kurangnya agama seorang perempuan. Wa yajibul qada'u alaihima. Dan wajib qada, yaitu mengganti puasa atas keduanya, yaitu atas wanita yang haid dan atas wanita yang nifas. Ya. Kalau salat tidak diqada. Wanita haid sepekan misalnya, dia tidak ada kewajiban untuk mengqada salatnya. Tapi kalau puasa diqada, diganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan, ya. 6 hari dia tinggalkan misalnya, maka dia qada 6 hari. 7 hari dia tidak puasa karena haid, maka dia qadanya 7 hari dan seterusnya, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana yusibuna zalika." Kami juga haid di masa Rasulullah SAW. Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Maka kami diperintah untuk mengganti salat. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengganti salat. Jadi kalau ada wanita yang haid dan nifas, ya, maka dia wajib meninggalkan puasa. Kemudian ada kewajiban yang lain atas dirinya, yaitu mengganti puasa yang dia tinggalkan itu di luar bulan Ramadan. Ya. Adapun salat maka tidak boleh diqada oleh seorang wanita yang haid maupun yang nifas, ya. Kemudian kita lihat, ya, rukun-rukun dari puasa, ya. Rukun puasa wajib terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka puasa yang dilakukan oleh seseorang tidak sah. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Rukun puasa yang pertama adalah rukun puasa yang pertama adalah niat. Rukun puasa yang pertama adalah adanya niat di dalam hati seseorang. Dan niat itu, ya, dilakukan pada malam hari.
Dan niat itu dilakukan pada malam hari sampai dekat sebelum terbitnya fajar. Itu adalah waktu-waktu untuk berniat. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu adalah waktu untuk berniat untuk melaksanakan puasa pada hari yang berikutnya. Dan niat ini hukumnya apa? Rukun. Kalau orang tadi seperti yang Ustaz terangkan tadi, ada orang yang menahan makan minum, ya kan, dari pagi sampai maghrib, tapi nggak ada niatnya. Apakah orang tersebut dikatakan berpuasa? Dia tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Kemudian, ya, dalil yang mewajibkan adanya niat ini dalam berpuasa adalah sabda Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi pertama, niat itu wajib ada dalam setiap ibadah, ya. Kemudian yang kedua, orang akan mendapatkan ganjaran setiap dari yang dia lakukan sesuai dengan keikhlasan yang ada dalam niatnya tersebut. Maka penting bagi kita semua, ya, untuk berniat melaksanakan puasa. Dan niat itu tempatnya dalam hati, enggak usah diucapkan, ya, seperti yang sering kita lihat dan kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata ulama, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Wa ma'naha al-qasdu, dan maknanya adalah bermaksud mengerjakan sesuatu. Wa talaffuzu biha bid'atun, dan melafadzkannya adalah merupakan suatu perbuatan yang bid'ah, yang tidak boleh kita kerjakan. Ya, sengaja aja dalam hati kita bahwa saya besok akan berpuasa. Dan itu boleh dilakukan di awal Ramadan. Di hari pertama bulan Ramadan kita niatkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Sehingga kalau kita, ya, ada yang kelupaan niat kita di salah satu hari dari hari-hari Ramadan, maka puasa kita tetap sah. Tetapi dianjurkan untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat setiap malam, ya, dari malam-malam bulan Ramadan. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apa yang membatalkan puasa? Di antaranya makan, minum, bergaul suami istri, muntah dengan sengaja, dan sebagainya yang nanti akan kita uraikan. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, benar-benar terbenam dengan datangnya kumandang azan maghrib. Ya. Kalau seseorang melakukan salah satu pembatal dari puasa, maka puasanya tersebut tidak dikatakan sah. Ada orang berpuasa sengaja dia makan pada tengah hari misalnya, maka puasanya tidak sah. Atau sengaja dia minum walaupun enggak ada yang lihat, puasanya tetap tidak dikatakan apa? Sah, ya. Jadi ada 2 rukun puasa. Yang pertama ada niat dalam hati, ya, bahwa dia akan berpuasa bulan Ramadan, dan niat itu dilakukan pada malam hari di dalam hati, tidak usah diucapkan. Kemudian yang kedua, dia berusaha menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa. Dia berusaha menjauhkan dirinya dari segala pembatal-pembatal puasa. Kemudian, ya, kita lihat tentang pembatal-pembatal puasa. Namanya muftiratus siyam, pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, al-aklu awisyurbu amdan, makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Dari pagi dia berpuasa, ya. Ketika enggak ada ibunya atau bapaknya atau saudaranya di rumah, hanya dia sendiri, dia pergi ke dapur, kemudian dia santap 1 piring 2 piring dengan niat membatalkan puasanya. Sengaja dia. Maka puasa orang tersebut sah atau batal? Sah atau batal? Batal puasanya. Batal puasanya.
makan atau minum dengan sengaja. Bagaimana kalau enggak sengaja? Atau lupa? Puasanya tetap sah ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya makan dan minum ini adalah pembatal puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, summa atimmus siyama ilal laili." Makanlah dan minumlah hingga jelas perbedaan antara gelapnya malam dengan terangnya siang. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Jadi kita boleh makan sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Ya. Kalau sudah terbit fajar berkumandang azan di masjid, enggak boleh lagi kita makan, enggak boleh lagi kita minum. Ya. Udah saatnya imsak, menahan mulai dari situ. Ya, enggak boleh lagi. Kalau ada yang tetap makan ya setelah berkumandang azan subuh, maka apa? Maka orang tersebut sudah membatalkan puasanya dan ia wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Kalau orang sengaja untuk apa? Untuk membatalkan puasanya. Pertama, dia harus istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan salah satu dosa besar, berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur dan dia sengaja melakukannya. Dia wajib bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia wajib mengganti puasa tersebut di hari lain di bulan Ramadan. Ada yang begitu? Enggak usah nunjuk ya. Kalau ada yang begitu selama ini sementara dia sudah baligh, maka dia wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan itu. Wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan itu. Ya. Selain itu dia wajib bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan salah satu dosa besar. Bagaimana dengan orang yang makan tapi lupa? Lupa, dia benar-benar lupa. Apakah puasanya sah? Maka puasanya tetap sah ya. Puasanya sah, tapi jangan pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa ketika diingatkan, oh iya saya lupa gitu kan. Perutnya sudah kenyang. Jangan ya. Memang betul-betul lupa dia kalau itu saat sedang berpuasa ya. Ya kan? Terkadang lupa itu menjadi sumber masalah, terkadang juga menjadi sumber berkah ya. Dan orang yang lupa tidak berdosa. Orang yang lupa tidak berdosa ya. Kata penulisnya di sini, amma man akala au syariba nasiyan fasiyamuhu sahihun. Adapun orang yang makan ataupun minum dalam keadaan lupa, maka puasanya sah. Wa yajibu alaihi al-imsaku iza tazakkara, dan wajib atasnya imsak kalau dia sudah ingat. Begitu ya. Lagi makan, ini orang lupa ya. Kemudian dia makan satu piring. Seketika dia menyuap makanannya, ingat dia, oh ternyata sekarang sedang puasa. Saat itu juga dia berkewajiban menghentikan, dan yang di mulutnya juga wajib dibuang. Ya, kalau sudah masuk perut, ya sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tetapi yang masih ada di piring, tinggal tanggung sedikit lagi, enggak apa-apa nih kayaknya nih. Enggak boleh ya. Hatta yang dalam mulut pun wajib dia keluarkan kalau sudah ingat. Tapi kalau baru ingatnya setelah makan ataupun setelah minum 3 gelas misalnya, maka dia tidak berdosa dan ia wajib menyempurnakan hari itu dengan tetap berpuasa. Tadi saya udah lupa, udahlah enggak puasa lagi, ini enggak boleh ya. Ya, walaupun lupa kemudian keingat kita berpuasa, maka sisa waktu yang ada itu wajib untuk tetap melanjutkan apa? Puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan ataupun minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah memberinya makan dan memberinya minum. Jadi orang yang lupa sedangkan dia dalam berpuasa ini, tapi ia lupa sehingga dia makan ataupun minum, maka kewajibannya apa? Maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, jangan dibatalkan, tapi sempurnakan, lanjutkan ya. Karena apa yang Allah telah berikan berupa makanan kepada dia saat dia lupa sementara dia sedang berpuasa, itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepadanya berupa makanan dan minumannya.
Kemudian jelas ini. Bagaimana kalau orang mencicipi makanan? Ya, tukang masak makanan misalnya, atau ibu-ibu di dapur misalnya, atau siapapun yang memasak makanan, dia mencicipi makanan. Dibolehkan selama tidak sampai ya ke tenggorokan. Kalau sebatas di lidah saja, itu adalah hal yang dibolehkan. Selama tidak sampai, jangan ditelan. Ya kan? Ataupun jangan dalam jumlah yang banyak, sepenuh mulut dicicipi. Nah, itu kemungkinan ada yang masuk ke lambung, ya, itu enggak boleh. Tapi sebatas mencicipi, maka hal itu dibolehkan. Kemudian ya, pembatal puasa berikutnya adalah hubungan suami istri. Ya. Kalau ada orang sudah menikah, kemudian dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Dan ia wajib mengganti puasanya dan membayar kafarah, yaitu dendanya. Denda atas orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja, ingat ya, maka kewajiban dia yang pertama, dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus qada puasanya itu, kemudian dia membayar kafarah. Kafarahnya pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia berkewajiban berpuasa 60 hari berturut-turut tanpa ada jeda, tanpa ada jedanya. Kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, itu bahaya. Ya. Maka harus menjauhi hal seperti ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, izja'ahu rajulun, lalu datang seorang laki-laki. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, celaka aku. Faqala, ma laka, Rasulullah bertanya, apa yang terjadi dengan engkau? Qala waqa'tu ala imra'ati, wahai Rasulullah, saya melakukan hubungan suami istri dengan istriku. Wa ana shaim, sedangkan saat itu saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu mendapati budak yang akan kamu merdekakan? Qala la, orang tersebut menjawab tidak. Qala Rasulullah bertanya lagi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu sanggup melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia berkata tidak. Qala Rasulullah bersabda, hal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin? Jadi kalau orang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari, kalau malam terserah dia, ya, siang hari dia sedang berpuasa, maka apa? Maka dendanya luar biasa. Ya, kafarahnya yaitu pertama memerdekakan budak. Dia cari budak, kemudian dimerdekakan. Zaman sekarang sudah tidak ada. Maka kita hanya memiliki 2 pilihan kalau seseorang melakukan hal tersebut. Ya. Yang pertama apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terhenti walaupun sehari. Kalau dia terhenti sehari, baru 30 hari puasa misalnya terhenti sehari, maka apa? Dia wajib mengulangi dari awal lagi, kecuali memang ada sebabnya seperti sakit dan seterusnya. Kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya. Memberi makan 60 orang fakir miskin itu memberikan bahan makanan pokok sehari. Kira-kira ya ukurannya adalah 1 kilo 125 gram. 1 kilo 125 gram per hari. Taib. Kemudian lanjutan dari cerita tadi, famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu diam. Fabainama nahnu ala zalika, ketika kami sedang dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin, maka dihadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun,
Maka dihadirkan ke hadapan Nabi SAW satu keranjang yang berisi kurma. Qala, Rasulullah bertanya, aina sa'il? Di mana penanya tadi? Faqala ana, orang tersebut menjawab, saya wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, khuz haza fatasaddaq bihi. Ambillah kurma ini, karena orang Arab zaman itu makannya adalah kurma ya. Ambillah kurma ini lalu sedekahkanlah. Faqala rajulu, laki-laki tersebut berkata, a'ala afqaru minni ya Rasulullah. Apakah saya akan kesedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari saya wahai Rasulullah? Ya. Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada di antara kedua celah di kota Madinah, tidak ada orang yang lebih fakir dariku, kata orang tersebut. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat niyabuhu, sampai kelihatan gigi taringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, at'imhu ahlaka, berikanlah kurma tersebut sebagai makan bagi keluargamu. Wa fi ma'nal jima' inzalul mani ikhtiaran, yang termasuk ke dalam atau disamakan dengan jima' adalah atau berhubungan suami istri, yaitu mengeluarkan mani dengan pilihan sendiri. Fa iza anzala as-sa'imu mukhtaran bi taqbilin aw lamsin aw istimna'in aw ghairu zalik fasada saumuhu. Jika orang yang berpuasa mengeluarkan maninya dengan pilihannya sendiri, pilihannya sendiri bukan dipaksa, dengan mencium atau menyentuh ataupun istimna, onani, au ghairi zalika, atau dengan sebab yang lain, fasada saumuhu. Nah, kalau orang onani lagi puasa, dia onani, maka apa? Enggak usah ketawa. Maka puasanya batal. Dan dia apa? Wajib mengqadha saja. Jelas nih? Ini penting bagi kita. Ya. Kalau ada orang yang melakukan ini, puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasa tersebut di hari yang lain. Kalau kafarah tadi memerdekakan budak, berpuasa 60 hari berturut-turut, ataupun memberi makan 60 orang fakir miskin, itu kafarah khusus bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Adapun bagi orang yang seperti dia mengeluarkan maninya dengan sengaja, ya, baik dengan menyentuh kemaluannya atau dia menghayalkan sesuatu sampai keluar maninya, ataupun dia onani, maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya di hari lain. Amma iza nama shaim, adapun kalau orang berpuasa tertidur, fahtalama, lalu dia mimpi basah, au anzala min ghairi syahwatin, atau maninya keluar tanpa syahwat, kaman bihi marad, seperti orang yang sedang dalam sakit, fala yabtul siyamuhu, maka puasanya tidak batal. Ada orang lagi puasa, dia tidur, ya kan? Lalu ketika dia sedang tidur, dia mimpi basah, apakah batal puasanya? Batal atau tidak? Tidak, karena dia keluar dengan bukan pilihan dia sendiri. Pahami ini. Karena banyak ketika puasa ini, apalagi yang muda-muda ini, kerjanya tidur aja sepanjang hari. Dan mungkin dia mengalami mimpi basah. Ya kan? Apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal. Ya, puasanya tetap sah. Kalau keluar sendiri ataupun dia mengalami mimpi. Kemudian pembatal puasa yang ketiga adalah at-taqayyu amdan, yaitu sengaja muntah. Ya, sengaja muntah. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idah, yaitu mengeluarkan apa yang terdapat di dalam lambung, min ta'amin aw syarab. Perhatikan, jangan main-main itu yang di belakang itu. Ya kan? Pembatal puasa yang ketiga adalah muntah dengan sengaja, dengan memasukkan, dengan mengeluarkan apa yang ada dalam lambungnya, baik berupa makanan ataupun minuman, antariqil fami amdan, dari jalan mulut secara sengaja. Adapun orang yang dikalahkan oleh muntah, ya, wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi, dan keluar tanpa dia paksa, fala yu'assiru fi siyamihi, maka hal itu tidak mempengaruhi puasanya. Jadi pembatal puasa yang ketiga, apa yang pertama tadi? Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan.
Yang ketiga, muntah dengan sengaja, dengan memasukkan tangannya ke mulutnya misalnya, supaya apa yang ada dalam lambungnya keluar. Ini membatalkan puasa. Adapun orang yang muntah tidak sengaja, tiba-tiba udah keluar semua yang ada dalam perutnya, maka puasanya sah atau tidak? Puasanya tetap sah ya. Dan tidak mempengaruhi puasanya. Kata Rasulullah SAW, man zara'ahul qai'u falaisa alaihi qada. Orang yang didahului oleh muntah sehingga dia tidak bisa kendalikan, ya kan mungkin dia dalam perjalanan atau ada sebabnya, atau mungkin makanannya kurang bersih, sehingga apa? Sehingga dia dikalahkan oleh muntah, keluar dengan sendirinya muntahnya. Maka orang seperti ini tidak wajib qada. Berarti puasanya apa? Berarti puasanya sah ya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Sedangkan orang yang sengaja mengeluarkan muntah, maka hendaklah dia mengqadanya. Kalau ada orang sengaja mengeluarkan muntahnya agar dia batal puasanya, maka dia berkewajiban untuk mengqada. Ya. Kemudian selanjutnya adalah khuruju damil haidi wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Famata ra'atil mar'atu damal haidi awin nifasi aftarat. Ya, ketika seorang perempuan melihat darah haid atau darah nifas, maka dia telah batal puasanya. Wa wajaba alaihi al-qada'u wa wajaba alaihima al-qada'u. Maka wajib atas keduanya mengqada. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati, berdasarkan sabda Nabi SAW ya mengenai seorang perempuan, alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. Jadi kalau orang wanita, laki-laki ya berarti wanita ketika darah haidnya keluar, maka batal puasanya dan wajib dia mengqada puasa yang ia tinggalkan tersebut. Begitu juga wanita yang nifas habis melahirkan, ya, habis melahirkan di bulan Ramadan misalnya, dia tidak berpuasa sekian hari, maka dia berkewajiban mengqada puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Dia tinggalkan 10 hari, maka dia ganti 10 hari dan seterusnya. Pembatal puasa berikutnya adalah niyatul fitri. Orang yang memang benar-benar berniat untuk berbuka walaupun dia tidak berbuka. Orang yang benar-benar berniat untuk membatalkan puasanya. Paham? Dia benar-benar berniat untuk membatalkan puasanya. Walaupun dia tidak jadi membatalkannya, maka dia sebenarnya sudah apa? Sudah membatalkan puasanya. Misal ya, ada anak yang dia sudah niat betul ya membatalkan puasanya. Tetapi apa? Tetapi enggak ada misalnya makanan yang akan dia makan enggak ada siang hari itu misalnya. Enggak jadi dia batalkan puasanya. Maka puasanya sudah dianggap batal karena dia memang sudah berniat dalam hatinya untuk membatalkan puasa. Kata penulisnya di sini, faman nawal fitra, barang siapa yang berniat berbuka qabla waqtil iftar, sebelum waktu berbuka, wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang berpuasa, batala saumuhu, telah batal puasanya. Orang yang niat berbuka sebelum waktu berbuka, sedangkan saat itu dia sedang berpuasa, maka puasanya telah batal. Wa in lam yatanawal muftiran, walaupun dia belum memakan sesuatu yang akan membatalkan puasanya, belum makan, belum minum dia, tapi dalam hatinya benar-benar sudah berniat untuk membatalkan puasa, itu sudah membatalkan puasa, itu niat seperti itu. Fa inna niyata ahdu ruknai asyam, karena niat merupakan salah satu dari rukun puasa. Fa iza naqadaha qasidan al-fitra, jika dia telah membatalkan niatnya dengan sengaja berbuka, dengan berniat berbuka, wa muta'ammidan lahu, dan sengaja, intaqada siyamuhu, maka telah batal puasanya. Jelas ini? Apa ini penjelasannya? Orang yang niat ya membatalkan puasanya walaupun dia belum memakan ataupun meminum sesuatu, maka puasanya telah apa? Telah batal karena dia sudah membatalkan salah satu rukun puasa, yaitu niat. Nah, hati-hati ini. Ya, jangan pernah berniat membatalkan apa? Puasa. Kalau kita sudah niat membatalkan puasa, benar-benar sudah berniat walaupun belum, tapi kan saya belum makan sesuatu, tapi niat itu ya sudah dianggap sebagai sesuatu pembatal ya. Ini hati-hati nih. Jangan pernah kita berniat untuk membatalkan puasa kita, ya. Kemudian riddah, yaitu keluar dari agama Islam, ya. Kalau orang keluar dari agama Islam,
maka ibadah puasa yang dia sedang lakukan sudah apa? Sudah batal. Limunafatiha lil ibadah, karena dia sudah menafikan ibadah. Ya, wa liqaulihi ta'ala, dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan gugur semua amalmu. Ya. Jadi itu pembatal-pembatal puasa. Ada berapa pembatal puasa tadi? Ada berapa pembatal puasa? Makan dan minum dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, kemudian apa lagi? Muntah dengan sengaja, seterusnya apa? Keluarnya darah haid dan nifas, kemudian apa lagi? Adanya niat membatalkan puasa, kemudian apa? Murtad dari agama Islam. Ya. Kemudian jangan tidur, yang lain jangan tidur. Perhatikan. Ya. Karena ini penting bagi kita dan mungkin kita akan alami ya dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan ibadah berpuasa ini. Kemudian kita lihat juga tentang mustahabbatus siyam, yaitu hal-hal yang disunahkan untuk dikerjakan selama berpuasa. Ya, ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita kerjakan selama kita berpuasa. Yang pertama aklus sahur, memakan makanan sahur. Itu hukumnya bukan wajib. Kalau orang tidak sahur pun puasanya tetap apa? Tetap sah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur terdapat barakah, kata Rasulullah SAW. Wa yatahaqqaqus sahuru bi katsirit ta'am wa qalilihi walau bi jur'ati ma. Dan sahur itu dianggap seseorang telah makan sahur ketika dia makan banyak ataupun makan sedikit, bahkan kalau dia hanya meminum seteguk air, itu sudah dianggap makan sahur. Ya, sudah dianggap makan sahur. Dia makan sepiring, dia makan 2 sendok, dia minum seteguk air, dia makan beberapa kurma misalnya, itu sudah dianggap sebagai makan sahur. Enggak perlu makan yang banyak ya. Wa waktu sahur min muntasafil laili ila tulu'il fajri. Waktu sahur itu adalah sejak tengah malam sampai terbitnya fajar. Sejak tengah malam sampai terbitnya apa? Terbitnya fajar. Jam 12 misalnya. Itu sudah waktu sahur ya. Sampai apa? Sampai terbitnya fajar. Dan disunahkan untuk takhir, mengakhirkan sahur itu. Untuk apa? Mengakhirkan ya. Jangan sahurnya jam 2 atau jam 1 misalnya ya. Walaupun waktunya di situ sudah boleh untuk sahur ya. Karena apa? Karena ya kalau orang sahurnya terlalu cepat, mungkin siangnya dia akan lemas ya. Yang dianjurkan adalah takhir, mengakhirkan sahur tersebut, mendekatkan sahur dengan apa? Dengan waktu subuh. Sunnah yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ya. Li hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Beliau berkata, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Summa qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri untuk mengerjakan salat. Qultu, aku katakan, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa jarak antara sahur dengan waktu iqamah? Qala 50 ayat. Kira-kira 50 ayat, ya, 50 ayat. Itu jarak antara apa? Antara sahur dengan azan subuh, ya kan? Jaraknya adalah antara berapa? 50 ayat yang sedang dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Bukan ayat yang terlalu panjang, bukan juga ayat yang terlalu pendek. Jadi enggak lama waktunya, ya. Jadi enggak lama waktunya, mungkin perkiraan setengah jam atau kurang dari setengah jam ya. Itu sudah sebelumnya sudah makan apa? Makan sahur. Tetapi kalau orang ya boleh juga makan sahur itu batasnya adalah apa?
terbitnya fajar, yaitu berkumandangnya azan subuh ya. Tetap dibolehkan ya. 10 menit, 5 menit sebelum azan subuh tetap dibolehkan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau ada seseorang di antara kalian yang ya memegang makanan dengan tangannya ataupun memegang minuman, memegang gelas, kemudian dia mendengar azan seruan, maka hendaklah dia atau dia dibolehkan untuk memakan ataupun meminumman yang masih tersisa di mulutnya ataupun yang masih tersisa di gelasnya ya. Kemudian ta'jilul fitri ya, menyegerakan berbuka puasa. Kalau sudah waktunya berbuka ya silakan berbuka ya. Fa yustahabbu lis-shaimi ta'jilul fitri, maka dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka. Mata tahaqqaqa ghurubus syamsi, ketika dia sudah yakin betul bahwa matahari sudah tenggelam. Kalau kita sudah yakin betul matahari sudah tenggelam dengan berkumandangnya azan maghrib, maka saat itu apa? Saat itu seseorang ya, sudah dibolehkan untuk berbuka. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan tetap dalam kebaikan. Ya, agama ini akan tetap dalam kebaikan selama orang menyegerakan berbuka. Kemudian di antara sunnah atau hal-hal yang mustahabbat juga yang dianjurkan dalam berpuasa, al-iftaru ala rutabat, yaitu berbuka dengan memakan beberapa rutab. Rutab itu adalah kurma yang basah. Rutab artinya apa? Kurma yang basah. Ya, dengan bilangan ganjil. 3, 5, 7, jangan sekarung ya. Fa in lam yajid fatamarat, jika tidak dia dapatkan rutab kurma yang basah, maka hendaklah dia memakan apa? Tamarat, yaitu kurma yang dikeringkan. Tamar artinya kurma yang dikeringkan, rutab kurma yang basah. Wa antakuna witran, dan hendaklah bilangannya ganjil ya. Fa in lam yajid fa ala jur'atin min ma'. Jika tidak ada rutab, tidak ada tamar, maka hendaklah dia meneguk berapa tegukan air. Li hadis Anas radhiyallahu taala anhu qala, sesuai dengan hadis dari Anas, ia berkata, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Kata Anas, Rasulullah SAW itu berbuka dengan memakan beberapa rutab. Qabla an yusalliya, sebelum beliau mengerjakan salat. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Jika tidak ada rutab, maka beliau makan tamar, yaitu kurma keringnya. Fa illam takun hasawatin min ma, jika tidak ada juga, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Bagaimana kalau tidak ada rutab, tidak ada kurma tamar, tidak ada air? Mungkin dalam perjalanan kita ya, dari suatu tempat ke rumah kita, ya kan, terburu-buru, kita tidak temukan makanan, tidak mendapatkan makanan, tidak membawa air, ya. Bagaimana? Di sini dikatakan, ya, fa illam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfihi zalik. Jika dia tidak mendapati sesuatu, dia tidak bawa air, dia tidak bawa makanan, rumahnya masih jauh, warung tempat membeli makanan masih jauh misalnya. Bagaimana? Maka dia niat berbuka dengan hatinya. Maka dia apa? Niat berbuka dengan hatinya. Wa yakfihi zalik, dan hal itu telah cukup bagi dia. Ya, niatkan saja berbuka saat itu. Nah, kemudian ketika dia mendapatkan air ataupun makanan, dia silakan memakannya. Kemudian hal yang dianjurkan juga saat kita berpuasa adalah ad-du'a indal fitri, yaitu berdoa ketika seseorang sedang apa? Sedang berbuka. Nah, jangan lupa berdoa saat kita sedang berbuka. Wa asna asyami, dan juga sedang berpuasa. Ya, jangan banyak tidur, jangan banyak ngobrol, apa namanya ngabuburit. Ya, saat berpuasa jalan kemana-mana ngobrol, ya, apa aja diobrolin semua, ataupun diperbanyak tidur. Seharusnya tatkala kita berpuasa kita memperbanyak ibadah, dan di antara ibadah yang hendaknya dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini dan hendaknya kita kerjakan sesering mungkin adalah berdoa ketika berbuka dan juga saat kita sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 yang tidak ditolak doa mereka. As-saimu hatta yuftira,
orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka saat berpuasa sering-sering berdoa kepada Allah SWT. Kemudian wal imamul adil, dan juga pemimpin yang adil. Wal mazlum, dan juga orang yang dizalimi. Dan ketika berbuka, setelah berbuka, maka kita semua diperintahkan untuk membaca apa? Membaca suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Apa doanya? Apa doanya? Doa apa yang kita baca setelah selesai kita berbuka? Apa doanya? Kelas 8. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang rasa haus, ya. Kemudian apa? Telah basah urat-urat dalam diri orang yang berpuasa. Wa sabatal ajru. Ini doa dibaca setelah selesai berbuka, bukan sebelum berbuka. Ya, kalau sebelum berbuka maka kita ucapkan bismillah karena kita akan makan ataupun minum. Bismillah, udah minum, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca adalah tatkala kita akan membaca Al-Qur'an. Itu dibaca dengan lengkap. Namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Namanya apa? Basmalah. Tapi ketika kita akan minum, maka kita baca bismillah. Itu tidak disebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Namanya tasmiyah. Namanya apa? Tasmiyah itu mengucapkan bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim namanya apa? Basmalah. Ya. Ketika kita akan makan, udah ucapkan basmalah. Enggak ada doa dari Rasulullah SAW sebelum kita berbuka. Maka doanya doa yang umum, yaitu doa ketika akan makan, bismillah. Tapi setelah selesai ya kita berbuka, maka apa? Kita ucapkan doa tadi. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat dalam tubuh kita berpuasa. Wa thabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan pahalanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang dianjurkan juga untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah al-iktsar minas sadaqah, memperbanyak sedekah. Jangan pelit-pelit jadi orang, ya. Sedekah makanan, sedekah untuk berbuka dan sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW merupakan orang yang paling banyak kedermawanannya, paling dermawan, dan beliau sangat dermawan dan paling dermawan kalau datang bulan Ramadan. Tatkala Jibril datang kepada beliau untuk ya memperdengarkan hafalan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya, ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan dengan kebaikan saat ditemui oleh Jibril itu, maka Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus, ya. Kemudian juga di antara amal ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan ini adalah bersungguh-sungguh untuk terus mengerjakan salat malam, salat tarawih, salat witir dan seterusnya. Al-ijtihadu fi salatil laili, jangan banyak main, ya. Manfaatkan waktu yang mulia ini sebaik mungkin. Tadi sudah kita bacakan dalilnya yang menganjurkan kita semua untuk memperbanyak qiyam, memperbanyak ibadah, ya. Ibadah salat malam pada bulan Ramadan ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa dengan dasar keimanan dan juga dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni apa? Dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian kita lihat beberapa hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang berpuasa. Makruh artinya ya perbuatan-perbuatan yang hendaknya dihindari tetapi tidak sampai ke derajat diharamkan. Ya. Pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan dalam menarik air ke hidung. Ini makruh hukumnya ketika kita sedang berpuasa. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan juga dalam istinsyaq. Istinsyaq tahu? Menghirup air ke dalam pangkal hidungnya.
ini hukumnya makruh. Kalau berlebih-lebihan, kalau sebatasnya aja, sekedarnya aja, ya sewajarnya aja, maka hal itu tidak makruh. Tapi kalau berlebih-lebihan, ya maka hal itu dimakruhkan. Kenapa? Wazalika khasyatu an yazhabal ma'u ila jawfihi. Karena dikhawatirkan air, itu jangan main-main tuh, perhatikan pelajarannya. Karena dikhawatirkan air itu sampai ke dalam tenggorokan. Nah, makanya jangan berlebihan ya. Atau juga kumur-kumurnya tiap sebentar. Dia puasa tapi kumur-kumur tiap 5 menit ya. Nah, dikhawatirkan ada air yang sampai ke mana? Ke dalam tenggorokannya. Berarti berkumur-kumur boleh atau tidak ketika orang berpuasa? Boleh berkumur-kumur, mubah. Tetapi yang enggak boleh adalah berlebih-lebihan. Begitu juga dengan istinsyak, menarik air ke hidung. Boleh, ya. Makanya kalau kita puasa jangan ditinggalkan sunnah madmadah berkumur-kumur ketika kita wudu. Banyak orang yang ketika sedang berpuasa dia enggak mau kumur-kumur ketika wudu, ataupun dia enggak mau istinsyak. Kenapa? Dia khawatirkan air masuk ke dalam ke dalam perutnya. Sebenarnya hal tersebut dibolehkan. Yang enggak boleh apa? Berlebih-lebihan, terlalu banyak ya air yang dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur sehingga dikhawatirkan sampai ke mulut ya. Kata Rasulullah SAW, wabalik fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyak, yaitu menarik air ke hidung, illa an takuna saiman, selama kalian bukan sedang berpuasa ya. Kemudian juga di antara hal yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah bal'un nakhama, menelan dahak, nukhama. Ini hukumnya adalah makruh ya. Lianna zalika yasilu ilal jauf, karena dia sampai ke dalam rongga ya. Wa yataqawwa bihi ila janibil istighzar, dan dia bisa menguatkan diri dengan itu. Di samping istighzar, dianggap jijik ya. Kemudian wad-darar, dan juga bisa mengakibatkan bahaya allazi yahsulu min hadzal fi'li, yang ditimbulkan oleh perbuatan ini. Jadi menelan dahak termasuk hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang sedang berpuasa ya. Buang ya, jangan ditelan ya. Kemudian zauqut ta'am li ghairil hajah, mencicipi makanan ya tanpa ada kebutuhan. Kalau memang butuh, misalnya seseorang berprofesi sebagai sebagai tabakhan, sebagai tukang masak, dia perlu mencicipi garamnya makanan ataupun sejenisnya, fala ba'sa, maka hal itu tidak apa. Tapi kita enggak berprofesi sebagai makanan, ada makan di rumah, tiap sebentar dicicipi sedikit-sedikit ya kan. Ini tidak dibolehkan, bisa merusak ibadah puasa kita. Nah, ini beberapa penjelasan yang perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya semua usaha yang telah kita kerahkan untuk belajar tentang berbagai macam ibadah dalam agama kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan gimana sih? Apakah bersiwak dalam puasa termasuk berlebihan? Enggak, bersiwak boleh, ya kan? Tapi jangan ditelan ya siwaknya ya. Hal tersebut dibolehkan, tidak membatalkan puasa ya. Lagi. Kalau tidur dari pagi sampai buka puasa, itu puasanya batal apa tidak? Dia enggak membatalkan puasa, tapi dia hilang berbagai kebaikan dari dia, ya kan? Enggak batal puasanya. Enggak batal. Pembatal puasa tadi jelas ya. Apa tadi pembatal puasa? Makan, minum, bergaul suami istri, keluar darah, keluar haid, muntah ya. Kemudian apa lagi? Murtad dari agama Islam. Apa lagi tadi? Sengaja niat membatalkan puasa, itu membatal puasa. Orang yang tidur dari pagi sampai sore, dia enggak membatalkan puasa, cuma dia rugi banyak kebaikan-kebaikan yang hilang dari dia, ya kan? Dia mungkin enggak sholat berjamaah, dia enggak mungkin tilawah, dia enggak tilawah Al-Qur'an, dia enggak mungkin belajar, ya kan? Dan kesempatan waktu-waktu lainnya. Padahal bulan Ramadan ini bulan ibadah, bukan bulan tidur ya. Bulan Ramadan itu bulan ibadah, bukan bulan tidur. Maka jangan tidur terus dengan alasan puasa. Orang zaman dahulu, perang Badar itu terjadi di bulan apa? Perang Badar terjadi di bulan Ramadan ya. Ini perang nih ya.
Makanya jangan jangan dijadikan puasa ini alasan untuk Untuk tidur. Ini bukan bulan tidur, ini bulan ibadah ya. Menelan ludah ya. Menelan ludah enggak membatalkan puasa. Ya masa orang meludah terus dalam puasa kan? Menelan ludah bukan termasuk yang membatalkan puasa ya. Tapi kalau apa yang dimaksud ini? Ingus ya. Ingus bisa membatalkan, jangan itu. Yang membatalkan puasa ya. Ya, ingus bisa membatalkan puasa. Ya. Dan dia merupakan najis ya. Ini pertanyaan santri atau pertanyaan guru nih? Hukum berhubungan apa ini? Di malam hari pas bulan Ramadan boleh ya? Ya boleh, enggak boleh siang hari. Fal ana bashiruhunna ya. Wabtagu ma kataballahu lakum ya. Boleh. Ya, dulunya enggak boleh, di awal-awal puasa enggak boleh ya. Dulunya itu hanya awal-awal puasa itu dibolehkan makan dan minum sampai seorang tidur dulunya. Ya, makan minum berhubungan suami istri sampai dia tidur. Kalau udah tidur enggak boleh lagi. Ya, bangun enggak boleh lagi makan ataupun berhubungan suami istri ya. Tapi kemudian Allah berikan kemudahan. Dengan Dengan adanya kasus seorang sahabat yang setelah dia bangun tidur dia melakukan hubungan suami istri ya. Maka itu dibolehkan ya. Kalau junub batal puasa enggak? Kalau seseorang junub ya kan, maka dia orang yang junub boleh dia junub ini bukan membatalkan puasa, tapi dia harus segera mandi. Harus segera mandi ya. Bagaimana dia salat subuh kalau dia junub ya? Dia segera mandi. Dia segera mandi kemudian mengerjakan sholat ya, dan puasanya sah ya. Puasanya sah. Kalau nonton porno, porno di bulan puasa atau di luar bulan puasa haram, tapi dalam bulan puasa lebih haram lagi. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Allah tidak perlu puasanya. Ya kan, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Dan ingatlah bahwa puasa itu tidak hanya sebatas menahan makan dan haus, menahan makan dan minum, tapi juga menahan mata dari segala yang diharamkan Allah. Menahan ucapan dari segala yang diharamkan Allah, ya kan? Menahan tangan dari mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jangan hanya makan dan minum saja yang ditahan. Syahwat perut, syahwat kemaluannya enggak ya, diharamkan. Baik ya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada akhuna Al-Ustaz Abu Syamil yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita ya. Dari syarat wajib puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, ya, sunah-sunah puasa dan makruh puasa. Ya, semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan dan kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan dengan baik ya, dengan maksimal ya. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya ikhwannya, tunggu akhwat dulu ya. Ikhwannya tunggu sebentar, mau kamar mandi dulu boleh. Akhwatnya dipersilakan, akhwatnya dulu. Santri full day boleh langsung pulang dari sini, boleh yang full day. Nah, boleh pulang. Yang kecuali kelas 9. Kelas 9 alhamdulillah masih ada agenda ya nanti pada zuhur. Lala, maksudnya nanti akhwatnya dulu ya, keluar, setelah akhwat nanti baru ikhwan. Bantu yuk kelas 9 nih. Taruh meja.